kalau di majelis kita duduk, kemudian kita ambil berkahnya tersebut, karena tempat majelis itu muttasilun bi badanihi wa bi thawbihi, dikatakan oleh ulama. Karena tempat duduk itu nyambung antara tempat badannya dan juga apa? Bajunya di situ. Cara apa? Ziarah tempatnya, ngajarnya wali daripada ziarah ke kuburannya. Banyak nggak paham ini. Lebih senang apa? Lebih senang ke kuburan. Nggak masalah, boleh. Tapi kalau ya, karena kenapa dikatakan oleh ulama? Karena maka tasilun bil badan wa bi thawbihi. Karena tempat yang dia duduk itu ngajar. Biarkan sekarang ya ribut semuanya ya, kuburannya Guru Zaini nggak dibuka-buka, nggak tahu ada apa sesuatu apa kenapa dibuka, kita nggak tahu kan. Pian mana pelariannya? Tempat ngajarnya beliau. Pelariannya di mana? Tempat halwatnya beliau. Itu lebih afdal pian di sana duduk. Karena kenapa? Di situ tempat dia sujud, di situ anugerah rahmat karunia ampunan Allah Ta'ala turunkan langsung ya, daripada apa? Dari tempat kuburannya. Kalau tempat kuburannya sudah meninggal baru terus itu. Kita nggak tahu jasadnya itu masih utuh apa tidak, kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita yakin jasadnya ada, gitu saja. Tapi kalau yang tempat dia ngajar, tempat dia sujud, tempat dia tempat dia halwat, itu derasnya anugerahnya lebih banyak daripada di kuburannya. Makanya cari di mana tempat halwatnya para habaib ulama. Itu kalau kalian tahu, kalian ziarah ke Tarim itu banyak tempat halwatnya itu. Ya, mereka balance antara ziarah ke tempat halwatnya lebih banyak juga ke tempat kuburannya. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, ulun keterangan tadi apa? Karena makan muttasilun bil badan, karena diduduki, ya kan? Diduduki dan lengket dengan baju yang dia apa? Yang dia kenakan. Kemudian ada pertanyaan lagi, mana lebih afdol? Ziarah wali yang sudah meninggal dengan ziarah wali yang masih hidup? Dan oleh ulama, ziarah wali yang masih hidup lebih afdol daripada ziarah wali yang sudah meninggal. Lebih kenapa? Karena di situ ada pandangan yang dia pandang kepada pian, yang mana pandangannya awalnya dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita dipandang, hingga kita disalurkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadratun tusilu ilallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana pandangan tersebut, pandangannya wali, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terkecoh ya, ada orang tak paham. Lebih banyak di kuburan ya, yang hidup masih ada yang telantarkan. Ziarah yang hidup nah ya, sibuk di kuburan melulu. Ini yang hidup masih ada, lebih afdal kan ziarah hidup. Ambil ilmunya, belajar akhlak. Ya, ada orang frustasi, gila, guru ulun meninggal, gak dapat guru lain, ulun gak bisa. Nah, ini orang gak ngerti kalau seperti ini. Tidak guru meninggal kecuali ada sir yang beliau tinggalkan, entah ke muridnya yang masih hidup ataupun anaknya. Yang penting ada titipan dari mereka madhab itu yang masih hidup. Ya. Dan kita, bukan saya mengatakan yang kita ziarah yang bentuk gak boleh ataupun kecil mana tidak, tapi lebih afdol. Afdolnya apa sih ulama? Afdolnya karena pandangan dilihat, nazir wa nazir naziri fil jannah. Abu Yazid Al-Bustawi mengatakan, orang yang memandang dan yang pernah memandang pemandangku akan bersamaku di surga. Nah, mungkin kita nggak dapat urusan belum
Ini ulun jelaskan supaya biar paham. Ya. Atau anaknya Habib Usman dan lain pernah melihat, kan nggak pernah melihat. Tapi biar melihat anaknya atau Habib Usmannya. Yang mana apa? Bersama orang-orang soleh di surga Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada undangan. Subhanallah. Nadir fil jannah. Itu tujuannya kalau kita apa? Lebih afdol kita sowan ke ulama yang masih hidup. Yang masih hidup ditelantarkan. Sudah nggak mau, nggak cocok. Gimana nggak cocok? Kan yang nggak cocok hati pian nggak cocok. Ya ente tak guru kumpul di sosmed, nggak tahu aslinya kalau beliau marah. Betul apa enggak? Mahdi juga ada marahnya. Marahnya wali juga kadang-kadang apa? Menyebabkan diri kita dekat dengan Subhanahu wa ta'ala. Kita tahunya dari sosmed. Mungkin kalau kita pun waktu itu hidup sesama dengan guru sekol, belum tentu sayang sama guru sekol, itu nggak tahu. Ini banyak orang yang nggak paham ini. Ya. Jadi yang masih hidup jangan sampai apa? Jangan sampai ditelantarkan. Banyak ulama-ulama ini masih hidup di Banjarmasin yang masih hidup banyak. Jangan sibuk yang kuburan. Manfaatkan ilmu mereka, ambil ilmu. La syaraf illa al-ilm. Tidak ada kemuliaan kecuali orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini diturunkan. Urus turun ke muridnya, muridnya turun ke muridnya, ke muridnya lah. Ya apa? Mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Makanya dikatakan oleh ulama, bukan suatu bencana orang itu tidak mengenal walinya Allah, tapi suatu bencana yang besar dia mengenal walinya Allah. Dia hidup satu dengan ulama tersebut, tapi dia tidak mempunyai adab dengan ulama tersebut. Ini suatu bencana yang paling besar. Ya, bukan suatu bencana kalau kita nggak kenal apa, kenal wali biasa, orang kenal wali biasa. Tapi suatu bencana kalau dia sudah kenal wali, kenal ulama, punya guru yang masih hidup, apa? Walakin la yahtarimu bihi. Tetapi kita tidak menghormati mereka layaknya ulama, layaknya orang-orang soleh yang memiliki ilmu. Paham ya? Makanya walinya Allah Ta'ala itu terbagi menjadi 3. Ini ilmu pertamanya, bidayahnya kita mengenal ilmu, mengenal walinya Allah Ta'ala. Al-awliya thalathatul aqsam. Dikatakan olehnya orang-orang soleh, walinya Allah Ta'ala itu ada 3 bagian. Yang pertama, minhum man ya'rif nafsuhu annahu wali wa ya'rifun nas. Bagian yang pertama, ada yang tahu dirinya itu wali dan orang pun mengenal bahwasanya dia itu wali. Ini bagian pertama. Paham ya? Bagian yang pertama apa? Minhum man ya'rif nafsuhu wali wa ya'rifun nas. Bagian yang pertama, orang dia mengerti dirinya itu wali. Dan orang-orang sekelilingnya itu apa? Mengetahui bahwa dia tahu dirinya dulu ini wali, tapi bukan untuk sombongan, ya, bukan untuk maju depan, ya. Kalau maju depan tertentu maju depan gila namanya, ya. Wali itu ada, punya ilmu, ya. Pun kalau kadang-kadang spontanitas pun sebenarnya dia tuh nggak mau, dia empet, ya, kata orang Jawa, dia empet, ditahan, mengeluarkan supaya apa? Orang-orang di sekitarnya supaya tahu tuh wali, hormati, muliakan, gitu nah. Cuma kalau kita kan karena memang kurangnya kita belajar, nggak tahu dan lain-lain, akhirnya apa? Yang asalnya memang bukan wali dibilang wali. Oh, majeduk wali loh ya Allah. Cari guru jangan yang majeduk, bos. Betul kan?
cari guru itu yang lempeng istiqomah dalam ibadah. Guru ulun majeduk gak sholat, kok mau menjadikan guru? Bongol dia. Ya, cari guru itu yang istiqomah. Rasul sholat apa enggak? Sholat apa enggak Rasulullah? Sholat. Betisnya ini lintuhutnya ya, kata orang Banjar ya, bengkak. Jangan senang punya guru yang enggak sholat ente. Jangan senang punya guru yang enggak baca Quran. Jangan senang punya guru beret. Ini banyaknya. Kita merasa bangga. Namanya keluarnya apa? Istidraj. Keluarnya apa? Istidraj. Lagi ada namanya mukjizat, ada namanya sir, ada namanya amat, ada namanya istidraj. Malik tauhid nanti belajar ini satu-satunya ini. Ya. Yang penting istidraj ini yang bahaya. Keluar sakti tapi keluar dari jalurnya. Ini perlu disuntik COVID-19 ini. Yang lagi seru-serunya dijadikan. Sambung tahun depan deh. Ya. Paham nggak ada? Cari guru yang mesti. Nah, pernah ada orang melapor ke guru mulia Habib Umar bin Hafid juga. Ini apa namanya? Desas-desusnya berlawanan dengan dia punya Habib. Anak punya guru. Terus katanya Habib Umar, tapi bertolak belakang dengan apa yang saya ketahui. Apa katanya guru mulia? Kan Rasulullah SAW itu kan nggak pernah menyentuh binian Habib tangannya. Iya. Ini guru ulun ini nyentuh binian, tangannya bersentuhan, gandengan dengan binian. Habib Umar cerdasnya dan bijaksananya. Wahai anakku, cari guru yang sempurna. Nih Rasulullah, selesai masalah. Rasulullah pegang tangannya binian enggak? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini la usafihun nisa. Nggih, dia selesai. Tiru sudah itu. Enggak usah jauh-jauh. Maka ente akan dapat kesempurnaan. Jangan cari yang melayat-layat. Cuma model apa? Bisa jalan di udara. Ya, kalau bisa jalan, bisa ngawang di udara sih. Wiro Sableng juga bisa, bos. Betul nggak ada? Tahu Wiro Sableng sampai filmnya? Kan bisa terbang itu kan? Wah. Kalau cuma model itu, ya kan? Lihat film-film kartun itu kan kayak gitu semuanya. Bukan itu. Yang ditonjolkan itu bukan itu apa? Ditonjolkan itu keistiqomahan dalam ibadah. Takut berbuat maksiat, selalu memacu dirinya itu untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau timbul keramat sedikit, ya maksain, nggak mau kelihatan. Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idris itu 30 tahun, biarpun sudah dikenal di keramatnya, selalu beliau tutupi keramatnya. 30 tahun duduknya di sampah-sampah. 30 tahun tirakannya seperti itu. Jadi kalau Allah Ta'ala timbulkan keramatnya beliau istighfar, kemudian beliau apa? Beliau duduk di sampah-sampah. Biar apa? Menekan hawa nafsunya. Lo gak benar, maksudnya bahasa kasarnya seperti itu. Lo manusia, jangan sombong. Yang sempurna Allah, yang sempurna baginda Nabi kita Muhammad SAW. Manusia tidak ada yang sempurna. Sempurnanya manusia adalah siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nas khulqan wa khalqa wa ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ya, cari guru jangan suka yang ngomong-ngomong kotor. Ya. Kenapa? Habib sakti. Bayangkan kertas bisa dirubah jadi duit. Pesulap merah seperti itu. Berarti guru pir sama pesulap merah. Jujur nggak ada? Kita ini nggak seneng kalau lihat orang istiqomah, nggak seneng kita ini. Seneng yang aneh. Di akhir zaman ini kita ini seneng dengan orang yang aneh.
Orang istiqomah dalam ibadah, jangan kolot ini orang nih, nggak bener nih, salah nih, terlalu kolot nih orang nih, ya. Dia tuh menjaga syariat, menjaga perintahnya Allah, menjaga perintahnya Nabi. Kok dia bilang kolot? Ente nggak ngerti, makanya belajar, ya. Langsung belajarnya ma'rifat, ya. Nggak usah pakai kitab, langsung ma'rifat, nggak usah sholat. Ngapain sholat? Sholat cukup di hati, niat nama itu sudah sholat. Gondol ente kayak gini. Rasulullah itu betisnya bengkak kok, sajadahnya basah, banyak nangis. Nangisin siapa Rasulullah? Bukan nangisin dirinya sendiri sih sudah mendapat jaminan dari Allah. Nangisin kita ini loh, menangisin ulun sama pian. Kira-kira kita ini masuk surga apa kagak? Sampai semua doa Nabi itu diumbar, dikeluarkan, kecuali Rasulullah tidak mau dikeluarkan doanya. Doanya disimpan untuk umatnya ketika kelak di hari kiamat, biar apa? Biar umatnya masuk surga semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah, ikuti sudah yang benar, jangan yang aneh-aneh, jangan. Ya cuma kalau seandainya cuma buka kitab, ya kan, dirubah kertas menjadi duit, wah sakti, wah. Yang belikan pesawat pesulap merah sudah buat seperti selesai masalah. Ya, cari yang istiqomah, yang sama sunnahnya Rasulullah SAW itu gimana, baca Al-Quran nggak pernah ketinggalan, wiridnya nggak pernah. Ini diikuti selesai masalah. Ya, sudah. Supaya kita apa? Supaya kita paham, itu bagian yang pertama. Man ya'rif nafsuhu, nafsu wali wa ya'rifun nas. Dirinya tahu dirinya wali, tapi nggak sombong dirinya. Nggak sombong, biasa saja. Jadi hormati orang apa namanya, minta air, guru minta air dong, dibacain, sembuh. Biasa aja. Kalau kita kan ada orang minta air kita sembuh. Oh, masya Allah, sakti juga kita ini. Ya. Bukan sakti, Bian, kebetulan, ya kan, kebetulan aja sembuh. Allah Ta'ala kepingin tahu keadaan itu gimana, hatinya kuat apa enggak. Kalau mereka biasa-biasa aja dari wali, biasa, ngobatin orang sembuh selesai, ngasih ijazah orang, ya, bacaan, kemudian berhasil, biasa saja, nggak ada timbul sombong dalam hatinya. Gak bangga diri, gak gede kepalanya, kepala besar tidak, tetap dalam istiqomah. Ya sholat, ya sholat jamaah, ya tahajud tidak ditinggalkan, terus memacu dirinya supaya apa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'rifun nas, dan orang-orang sekelilingnya pun tahu dia itu apa? Dia itu wali. Datang menghormati, memuliakan. Dikasih, ada orang bahagia diterima, orang keluar dikasihkan orang, dan lain-lain. Itu bagian yang pertama. Ini harus kita paham. Ya, bagian yang kedua, minhum man ya'rif annahu wali wa ya'rifun wa la ya'rifun nas. Yang bagian yang kedua, orang itu ngerti. Minhum, dia ini la ya'rif annahu wali wa ya'rifun nas. Dirinya nggak tahu dirinya itu wali, tapi orang-orang sekitarnya itu tahu. Dirinya biasa saja, dia ini wali loh, biasa, nggak merasa wali. Minhum man la ya'rif annahu wali. Bagian yang kedua apa? Minhum man la ya'rif, bahwasanya dirinya itu nggak tahu kalau dia itu wali, tapi orang-orang sekitarnya tahu dia itu wali. Tapi dia tuh biasa saja responnya. Ada orang banyak seperti itu. Seperti siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW. Siapa? Uwais al-Qarni. Padahal gak bertemu dengan Rasulullah, gak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
yang lainnya banyak berjumpa pun ketika wafatnya Rasulullah banyak yang murtad. Dia sabar merawat ibunya, bahkan orang-orang sekitarnya pun mengatakan dia ini bungul, orang gila, kerjaannya di sampah-sampah saja, kotor, penampilannya nggak meyakinkan. Biasa responnya ya. Yang ketiga adalah tidak diketahui oleh orang mimma la ya'rif annahu wali wa la ya'rifun. Yang ketiga, orang nggak tahu dirinya wali dan juga orang-orang sekitarnya juga apa? Nggak tahu bahwasanya dirinya wali. Tapi dari tiga ini yang paling afdal adalah yang pertama, mengetahui bahwasanya dirinya. Dan apa? Kemudian orang mengetahui bahwasanya dirinya tahu dirinya wali, orang pun sekitarnya pun tahu dirinya itu wali. Ya, orang pakai sama wali ini ya, satu resepnya. Apa? Sampai husnul. Selesai masalah, inti diangkat derajat inti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ulun mau cerita. Ya, masih jam 10:30. Ibarat anak ayam belum guring. Ya, sabar ya. Iya, jangan terburu ya. Ya. Ada salah satu orang di dalam kitab diceritakan ini, berjalan di suatu jalan nemuin nisan. Tahu nisannya kan? Tempat yang kuburan itu kan? Nggak ada namanya. Langsung orangnya spontan, oh ini wali. Ziarah. Salamullah ya sadam rahman ya sadum badallah jinakum qasadnakum dalamnakum bulik. Dan apa? Cair masak gul perutnya. Orang Banjar biasanya ya. Nggak bisa lihat namanya mak dikit nih nah. Ya kan? Bilang, weh inti anak nemuin makam keramat. Makam apa? Makam keramat. Betul gak? Iya. Ulus kali ziarah gul, cash, tunai. Langsung apa? Dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak percaya? Ayo ikut tolong. Aja teman-temannya. Nih, siapa ini? Habib siapa ini? Nggak tahu, ziarah sudah. Ini Habib besar, wali yang mutahram besar ini. Ziarah dia. Salamullah ya sada minar rahman yabzakum ibadullah jinakum qasadnakum talabnakum. Bulik ini orang-orang gul. Anaknya ujian selesai, yang belum nikah, ya, yang belum punya anak turunan dapat. Wah, cair ini. Sudah, besok kita buat kubah. Buat apa? Buat kubah. Buat kubah besar. Ya, dikasih pagar. Wah, mewah. Undang semuanya. Ayo bikin rombongan ziarah. Nggak tahu datuk mana ini ya. Ya, datuk Sungai Jinga apa Sungai Rangas ini ya. Ziarah. Oh, ziarah rombongan. Ziarah salamullah ya sadam rahman bulik cair semuanya. Oh, wah wali besar ini. Ada orang lewat. Kebetulan penduduk di situ mungkin sudah lama dia itu pergi datang ke mana, ke komplek rumah tersebut. Ini kok ada kubahnya siapa ini? Dilihat orang banyak orang ziarah. Bentar. Ini siapa ini? Habib siapa ini? Kiai siapa ini? Ulama? Orang tidak tahu ini. Orang dapat kabar dari katanya ini wali besar. Memang nyatanya kayak gitu. Kok semua permasalahan kita setelah ziarah selesai semuanya, cool semuanya, lancar semuanya. Yang dompetnya tipis, nggak sehat jadi sehat.
Ya, yang belum punya binian, pengen binian 2, dapat 2. Cash, tunai, langsung tunai dan halal. Oh iya kan? Coba siapa yang mengenal dia? Tuh sifat tuh pokornya. Bawa sini. Gimana ini ceritanya? Ya ini asalnya diceritakan, asalnya kayak gini. Iya kan? Ente nggak tahu ente. Yang pian ziarah ini bangkai anjing. Yang pian ziarahnya apa? Bangkai anjing. Iya kan? Orang-orang langsung apa? Langsung bubar, nggak ziarah lagi. Bahkan banyak orang yang protes. Wah, demo, hancurkan kubahnya. Ya, hancurkan apa? Hancurkan kubahnya. Pagarnya dihancurin semuanya. Bentar dulu, kenapa? Ini ada orang penduduk sini asli. Dia tahu riwayatnya ini bahwasanya ini nisan bukan nisannya wali. Ini nisannya apa? Nisannya bangkainya anjing dikubur di sini. Ya, akhirnya dihancurin semua segala macam. Kita bisa ambil dari cerita ini apa? Berkat dari keyakinan. Biarpun dari bangkainya anjing yang ente ziarah yakin husnudon, tapi setelah diketahui turun itu keyakinan, akhirnya apa? Gak percaya lagi. Paham ya? Paham ya? Setelah diketahui, kemudian keyakinan orang tersebut itu melemah, gak yakin lagi, diketahui bahwasanya itu adalah bangkainya anjing, ziarah, gak ada orang ziarah lagi. Ada orang coba ziarah, gak cair, karena kenapa? Diketahui bahwasanya itu bangkai anjing. Tapi kita bisa lihat, ambil pelajaran. Orang belum mengetahui karena dengan keyakinan, masyhad, kemudian dengan husnudon, biarpun di dalamnya itu cuma bangkai anjing yang tidak ada harganya, karena dengan keyakinannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tawassul sahibul anjing tadi ini ya, yang kita ketahui tadi ya kan? Akhirnya apa? Semua permasalahannya selesai. Makanya Allah husnudon, Allah apa? Sangka baik. Terakhir lagi. Terakhir mas. Belum yakin terakhirnya. 11:10. Ya kan? Terakhir. Makannya jam 12. Ya. Ada orang di Thailand. Ini Habib Rahman bin Hafid yang kemarin datang cerita sama ulun. Beliau ke Thailand kemarin. Cerita. Ya terus. Kemarin ini aneh. Ulun sampai mungkin tidak seperti itu. Kenapa tuh? Ada orang non muslim bayangkan ya, non muslim. Dia ini kalau punya masalah masuk ke kamarnya, ngomong sama foto. Ketika diketahui fotonya Habib Umar, fotonya guru mulia. Jadi kalau ada permasalahan dia ngomong sama foto. Ya Habib, anaknya kayak gini bermasalah. Ya apa ini? Tolong tuntaskan dong. Tolong Habib, selesaikan. Dari ngomong sama foto ke kantornya selesai masalah. Orang non muslim bos, kita setiap hari lihat orang soleh depan rumah kita, tapi kita nggak yakin, bahkan nggak punya adab. Ini yakin orang padahal apa? Bukan orang muslim, orang non muslim. Setiap ada masalah, jadi sampai fotonya Habib Umar itu dibuat ada ruangan khusus. Masuk ke kamarnya, dia lapor, ya Habib Umar, tolong anak punya masalah ini, gimana permasalahan anak punya prajurit ini, punya jabatan besar dia, dan ini masalah negara genting, tolong dong. Setelah ngomong sama guru mulia foto, ya, kemudian apa? Kemudian ke kantornya, selesai masalah. Yakin. Apa ya? Kita sama orang tua nggak pernah minta, Bu, doain ulun Bu ya. Nggak pernah. 70 kali bos. Ente sebelum yakin punya ibu sebelum keluar pian, punya bapak, cium tangannya balik-balik. Bu, doain ulun Bu.
Gul hari ini 1 M. Gul cair. Gak pernah kita doain, gak pernah kita minta doa untuk orang tua kita. Gimana mau cair urusan kita? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita faham. Ya, faham tentang aulia Allah Ta'ala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita beradab lawan orang tua kita. Beradab. Yang tahu nggak sejarahnya guru sekumpul? Makanya baca tuh manakibnya guru sekumpul, bagaimana sama orang tuanya. Pian memuliakan guru sekumpul, tapi tidak memuliakan orang tua pian. Guru sekumpul luar biasa sama orang tuanya. Bagaimana beliau dengan orang tuanya? Ya, pian baca manakibnya. Bagaimana beliau dengan ibunya dan beliau bagaimana dengan bapaknya. Mudah-mudahan kita punya adab lawan orang tua kita. Mudah-mudahan kita beradab lawan ibu kita. Mudah-mudahan kita beradab lawan bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan Ya Rahim ya Rahman Ya Afu ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bab rahmatillah billah salatan wa salam daimaini bidawail mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika fara'i wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وجاوزا سيئات خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي. اللهم إني طامع راغب مستصرف لقضاء فاكتبني من أوليائك وألحقني بأصياب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى
بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي والآل وصحبه عدد قش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallah bihamdika subhanallah مقاصدنا واغفر لنا رمضان واسعا كرم يا ربي واصطفى مقاصدنا واغفر لنا رمضان واسعا كرم يا ربي واصطفى مقاصدنا واغفر لنا رحيم يا رحيم يا رحيم قرب على المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا bacakan Fatihah kepada cucu Haji Salman yang lagi ulang tahun ya, bulan namanya Abdullah, anaknya Abdillah yang ketiga tahun umur oh ya perbedaan pendapat 5 tahun mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menjamain khair wa afiat dengan anak-anak kita menjadi salihin dan salihat insyaallah amin ya rabbal alamin bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri minkum